Halo, perkenalkan nama saya Sulastri Tirwastari Sumbing yang sekarang melanjut kuliah di Universitas Sumatera Utara jurusan S1 Sastra Batak di Fakultas Sastra Budaya. Nah, kali ini aku akan berbagi bagaimana sih jurusan Sastra Batak ini. Terus kalau sudah wisuda, peluang kerjanya jadi kemana sih? Nah, kita dengarkan bersama-sama ya. Sastra daerah atau jurusan sastra Batak ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari sastra dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Di jurusan ini akan mempelajari norma dan kaidah dasar pengkajian sastra, bahasa sastra, dan fisiologi sastra. Kamu pun akan belajar bagaimana menafsirkan teks dari berbagai variasi zaman dan tradisi Batak dan budaya. Dan kita akan mendapatkan banyak kemampuan di bidang jurusan ini. Apa saja itu? Kemampuan komunikasi lisan, kemampuan komunikasi tertulis, kemampuan memahami kebacaan, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis dan rasional, dan keterampilan interpersonal. Nah, apa saja peluang pekerjaannya kalau sudah wisuda atau siap kuliah dari jurusan itu? Nah, kamu akan mampu menggunakan bahasa daerah dalam berbagai konteks. Selain itu, kamu juga mahir dalam meneliti kebahasaan sastra. Jadi cocok sekali kalau bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa, Arsip Nasional, dan sebagainya. Budaya merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan. Karenanya lulusan sastra dan budaya daerah bisa terjun ke industri pariwisata. Kalian pasti sudah tahu apa itu pariwisata. Kamu juga bisa terjun ke industri media dan kreatif, misalnya menjadi pembawa acara di stasiun televisi ataupun penyiar radio. Kamu memiliki kreativitas dalam meluangkan ide sastra menjadi puisi, cerpen, atau karya sastra daerah. Dengan begitu, selain melestarikan bahasa daerah yang kamu pahami, kamu bisa melindunginya dalam memaparkan atau menempatkan di museum. Kalian pasti museum itu tempat peninggalan budaya atau kiasan-kiasan budaya, menjadi pemuda pelestarian budaya yang sudah kuno, dan kamu juga membuat peninggalan itu semakin terkenal di mana-mana atau sampai ke luar negeri, dan kamu pun bakal terkenal loh. Kamu juga bisa bepergian ke luar negeri dengan mengikuti visi kebudayaan. Kamu akan memperkenalkan budaya daerah yang ada di Indonesia. Di era sekarang ini, lulusan sastra dan bahasa daerah sangat dibutuhkan untuk melestarikan bahasa dan budaya daerah. Jangan sampai hanya warga negara asing yang melestarikan budaya kita, padahal kita nggak ada, ya kan? Sementara kita justru malah tidak. Selain pada bidang kebudayaan, kamu juga bisa loh bekerja di sektor perbankan, karena beberapa masyarakat ada yang menginginkan pelayannya menggunakan bahasa daerah. Jadi, sebagai penerjemah lisan atau interpreter. Ada nggak manfaat teknologi informasi di jurusan sastra? Jawabannya iya. Kita akan merilis pemanfaatan teknologi informasi di jurusan sastra. Banyak hal yang sangat mudah dikerjakan di zaman ini karena canggihnya teknologi di zaman sekarang. Lalu apakah teknologi informasi memiliki manfaat pada dunia sastra? Jawabannya iya. Soalnya dahulu para sastrawan atau penulis yang menciptakan karya sastra sulit mempublikasikan karya mereka. Penulis pun saat menciptakan karya sastranya menggunakan alat seadanya, misalnya mesin tik. Nah, padahal di zaman modern sekarang ini semua sudah serba mudah karena ada laptop, komputer, dan jaringan internet. Teknologi informasi cukup membantu penerbangan sastra. Perkembangannya bisa berkembang seiring waktu dan tidak jalan di tempat. Penyimpanan karya sastra juga lebih mudah dan simpel karenanya adanya teknologi informasi, dan memperkenalkan budaya-budaya Batak pun untuk ke luar negeri, sehingga banyak warga yang mengenal budaya Batak sudah semakin mudah. Dan sebuah daya tarik untuk mengunjunginya intinya sangat perlu sekali lah. Nah, waktu itu kalau misalkan kita berkunjung ke suatu tempat dan kalian sudah tahu tempat budaya-budaya Batak yang sering dikunjungi, bahkan orang-orang luar negeri sampai tinggal di daerah budaya Batak hanya untuk meneliti budaya Batak dan ingin mengetahui jelas peninggalan budaya. Nah, sekian pemaparan sastra dari saya. Salam oras.